Pokoknya pernah ngamen di situ, pernah ngamen juga di perumahan. Saya pernah ngamen di perumahan, jalan kaki dari perumahan Duku Jamrut sampai ke Bantar Gebang, sampai ke Cileungsi, pernah saya jalan kaki. Yang dibela sama pengacara itu yang punya duit, apa keadilan, apa bagaimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siwareng Official dimanapun Anda berada, yang semoga selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini Siwareng mau podcast nih. Kalau kata bahasa kerennya itu podcast. Kalau bahasa wong deso, ngongko alias ngobrol. Nah ini kali ini tamu saya bukan tebang-tebang ini. Ya, seorang hukum, apa namanya? Aktivis hukum ya? Pengacara. Oh iya, advokat. Bukan alpukat ya, advokat. Oke, saya perkenalkan saja tamu saya, tamu kehormatan, Bapak Jamaluddin Mansur SH. Ya Pak? Betul sekali. Iya, inilah Pak Jamaluddin Mansur SH. SH itu bukan susah hidup, tapi suka humor. Suka humor. Sarjana sama seperti official Wareng. Hukum. Oke Pak Jamal, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Oh, syukurillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk apa ini? Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya ditanya sibuk. Kesibukan saya masih sama. Apa tuh? Masih sama ngurusin warga, masyarakat atau klien yang memang membutuhkan bantuan hukum. Baik dari persoalan yang kecil maupun persoalan yang besar, baik persoalan kriminal, pidana maupun perdata begitu. Jadi segala bentuk kasus-kasus hukum, baik itu perdata maupun pidana, kita bisa semua tuh ya? Insya Allah bisa, karena selain daripada saya pribadi, saya bersama beberapa tim kantor hukum. Baik, punya tim juga? Harus. Udah kayak tim bola? Iya, persis seperti tim bola. Kalau tim bola kan 11 orang kesebelasan. Iya, 11-an. Bersama kru kan. Iya. Kalau di advokat bisa 4-5 orang dalam satu perkara untuk menanganinya. Karena dalam satu sidang itu kita harus bergantian. Masing-masing punya jadwal atau schedule di beberapa kantor persidangan. Contoh punya perkara di Kabupaten Bekasi, kemudian ada perkara di Depok dan di Tangerang. Nah, ketika waktunya bersamaan kita harus sidang, maka harus ada tim yang mewakili untuk sidang tersebut gitu. Waduh, bener-bener ya pengacara ini. Nah, terus udah berapa lama tuh? Udah berapa lama kita Pak Jamal ini sebagai pengacara atau advokat? Kalau saya pribadi menjadi seorang advokat itu berdasarkan sumpah advokat, saya belum sampai 5 tahun. Jadi masih terbilang junior, belum sampai 5 tahun. Karena senior di atas saya yang kebanyakan itu sudah di atas 5 tahun. 12 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Gitu. Jadi kalau masih di bawah 5 tahun masih junior lah. Oh, ibarat orang wadon itu masih unyu-unyu ya? Cabe-cabean. Cabe-cabean. Nah terus perjalanan hidup, nah itu gimana ceritanya bisa menjadi seorang advokat atau pengacara? Maksudnya biar teman-teman Siwareng ini, siapa tahu ada yang jadi pengacara kan, pengen jadi pengacara, cita-cita jadi advokat gitu. Nah ini gimana itu jalan ceritanya? Apa kita sekolah SD dulu, apa langsung bagaimana? Jadi kalau bicara flashback, saya boleh minum teh dulu? Iya, monggo, minum. Ya minum dulu, ngerokok aja boleh. Jadi ngerokok. Sambil santai. Kita santai. Saya terus terang sangat berkeberuntungan di hari ini bisa minum teh. Iya, minum sambil dulu. Diundang oleh Wareng Official. Nah jadi begini Pak Jamal. Pak Jamaluddin Mansur SH, ini bagaimana caranya kita biar teman-teman sahabat Siwareng tahu nih, kita terjun untuk menjadi seorang SH tuh, atau seorang pengacara, seorang advokat. Nah, apakah kita harus dasarnya dari SD dulu, apa langsung aja kita ngambil jurusan SH, apa bagaimana? Jadi gini,
Sebelum kita lebih jauh tentang advokat atau pengacara, itu advokat ini adalah salah satu profesi officium nobile. Jadi profesi yang sangat istimewa. Kenapa? Karena pengacara atau advokat itu sejajar kedudukannya dengan pengadilan atau kejaksaan, dalam hal ini majelis hakim, kemudian jaksa penuntut umum ataupun jaksa, kemudian sejajar dengan kepolisian untuk menindak atau melaksanakan titah dari undang-undang atau atau ingkrah dari satu persoalan. Nah, dari semua itu pengacara adalah salah satu pihak yang berkekuatan untuk membantu orang, baik dia bersalah ataupun tidak bersalah, dalam hal ini diperbantukan hukum, begitu. Langkah untuk menjadi seorang pengacara seperti pada umumnya harus menempuh sekolah dasar, SD, kemudian SMP, SMA, selanjutnya kuliah di Fakultas Hukum, atau sarjana Islam atau sarjana hukum Islam. Sehingga persoalan pendidikan itu memang sangat penting, di mana orang-orang di kalangan tertentu ini masih beranggapan bahwa kuliah atau mengambil S1 itu masih tidak perlukan, padahal itu sangat penting. Itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena semua aspek pekerjaan kalau tidak didasari dengan S1 cenderung hanya menjadi staf biasa atau karyawan biasa, begitu. Kecuali memang si orang tersebut beruntung, jadi diposisikan walaupun dia ijazah SMA, tapi dia diposisikan menjadi staf atau menjadi direktur atau HRD. Tapi kebanyakan untuk mengambil seorang HRD, direktur atau manajemen itu harus dari S1, begitu. Apalagi perusahaan besar, sangat dipastikan harus memiliki jasa S1. Nah, pengalaman saya di sekolah dasar, dulu saya sekolah di SD Limus Nunggal 3 sampai kelas 5 di Cilengsi, Bogor. Kemudian saya kelas 6 di Tangerang, sambil pesantren sampai SMP kelas 2. Kelas 3 saya pindah ke SMP Islam. Nah, pas pas SMA, saya kelas 1 sampai dengan kelas 2, akhirnya saya lulus di Cilengsi. Nah, saya kemudian ikut SPDI, tapi karena sekolah di Fakultas Pendidikan Tarbiyah saya merasa bukan bidang saya keluar kurang lebih sekitar 4 semester. Akhirnya saya keluar, masuk di Universitas Ibnu Khaldun di Jakarta Timur. Alhamdulillah wa syukurillah, saya 2014-2015 saya lulus di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun. Universitas Ibnu Khaldun. Ya, di Jakarta Timur. Jadi dari SD sampai menempuh SH itu, gelar SH itu berapa tahun itu? SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun, ditambah kuliah 4 tahun. Jadi totalnya 16 tahun kurang lebih. Apalagi saya puyang otak itu. Ya lumayan puyang kalau mengukur. Saya kan lulusan SMA nih. Iya. Cuman kan kita umur udah kepala 3. Kalau saya menjadi pengacara bisa itu? Sangat bisa. Harus sekolah dulu ya? Harus ngambil S1 Fakultas Hukum. Baik hukum Islam, sarjana hukum Islam ataupun sarjana hukum saja. Gitu. Tetap masih bisa karena tidak berpatokan pada usia. Oh, jadi kuliah itu nggak berpatokan dengan usia? Tidak berpatokan dengan usia. Nenek-nenek boleh berarti ya? Bisa sekali. Nenek-nenek tuh, walau kalau mau kuliah boleh. Ngopi dulu guys, ngopi ah. Biar otak ada encer ini nanya advokat. Bahkan gini Bang, di banyak orang PNS yang sudah usia 50 atau 60 tahun mereka pensiun, cenderung mengambil profesi advokat. Pensiunan hakim, pensiunan jaksa, pensiunan tentara, polisi dan seterusnya, banyak yang beralih setelah pensiun menjadi pengacara. Karena apa? Pengacara itu tidak ada batasan usia. Nggak ada batasan usia? Tidak ada batasan usia. Bukan karena pengacara itu kalau dapat objek kan banyak dapat duit, bukan? Kalau persoalan uang itu lain lagi. Lain lagi? Itu sudah menjadi patokan bahwa pengacara cenderung banyak uang. Padahal tidak melulu. Karena apa? Ada pengacara yang memang bekerja ikhlas, tulus, membantu orang. Ada yang memang bekerja ikhlas, tulus, tapi dengan tujuan memaksa kliennya untuk mengeluarkan sejumlah uang tanpa memandang bulu.
begitu. Mau miskin, mau kaya, Ya, sikat baik. ada yang tidak peduli. Tapi berdasarkan tapi berdasarkan kode etik advokat dan undang-undang tahun 2003 itu di sana banyak aturan yang mengatur bagaimana ketika sumpah saja, kita wajib membantu orang siapapun itu. Sumpah itu hanya dilakukan 1 kali dalam setahun di setiap pengadilan tinggi provinsi, begitu. Jadi sumpah advokat itu tidak sembarangan dan tidak di mana saja, tapi di pengadilan tinggi provinsi, begitu. Nah, terus saya mau tanya nih, tugas pengacara itu mencari keadilan apa membela klien gitu? Soalnya kan gini ya, kadang di pengadilan saya kan awam nih. Di pengadilan itu kadang-kadang ada tim penuntut umum, terus ada tim pembela. Nah, ini saya bingung itu. Yang dibela sama pengacara itu yang punya duit, apa keadilan, apa bagaimana? Secara kontekstual, ini pertanyaan yang sangat bagus karena banyak. Bagus ini ya? Sangat bagus sekali pertanyaan bagus, ini. coy. Karena begini, ada orang yang memang perlu dibantu, tapi dia tidak memiliki uang. Betul. Ada orang yang memang mencari perkara. Mencari perkara itu apa? Dia dengan emosi dan kegagahannya, keberaniannya dia memiliki uang, dia membayar sejumlah pengacara untuk melampiaskan syahwat kekuasaan atau syahwat memiliki harta dan lain sebagainya. Nah, dia rela menghabiskan uang ratusan miliar bahkan mungkin triliun untuk bernegosiasi dengan advokat agar tujuan utama dia tercapai. Nah, ini bisa menjadi ukuran barometer bahwa orang tersebut memang orientasinya story tanda petik hanya duit semata. Tapi ini tidak menjadi dasar bahwa pengacara itu mencari keadilan atau membela. Karena pada dasarnya pengacara itu tetap akan membantu orang yang meminta bantuan hukum kepada dirinya. Gitu kalau pengacara itu. Jadi tidak melulu harus mencari uang dan tidak melulu harus membantu orang yang miskin. Ada keseimbangan. Iya. Begitu. Terkait kasus nih. Berarti kan udah 5 tahun ya? Ya, kurang lebih belum sampai 5 tahun lah. Belum sampai 5 tahun. Nah, dari kasus-kasus ringan sampai kasus-kasus berat udah pernah sidang belum atau membela klien gitu? Kalau untuk sidang, saya sendiri pernah mengerjakan perkara yang menurut saya cukup besar. Bahkan ada yang konsultasi tentang pengalihan salah satu dinas atau lembaga pemerintahan. Jadi ini sharing saja ya, bahwa belakangan pernah ada saya menangani salah satu perkara tanah. Kurang lebih tanah tersebut 1 hektar 400 meter. Berada di daerah Kota Bekasi. Perkara ini cukup panjang, cukup sulit. Karena kenapa? Ini banyak pihak yang bermain, yang ikut serta mengambil keuntungan dari persoalan tersebut. Pada dasarnya tanah tersebut memang tanah waris, tapi ada lain pihak yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik pemerintah daerah, pemerintah kota atau pemerintah daerah kabupaten. Nah, ini menjadi menjadi tempat untuk saya belajar lebih serius, lebih fokus dalam menggali potensi dari beberapa sumber di lapangan tersebut. Saya menjalankan sidang itu kurang lebih 9 bulan. 9 bulan? Setiap hari Selasa waktu itu. Cukup alot ya? Cukup alot, panjang sekali waktunya sidang saat itu. Jadi setiap hari Selasa saya datang ke pengadilan, berulang hingga 9 bulan. Sampai akhirnya putusan ingkrah klien saya, alhamdulillah, yang memiliki tanah tersebut. Gitu. Nah, itu kasus yang cukup lumayan rumit dan lumayan besar ya. Lumayan. Nah, kalau kasus-kasus ringan lah, mungkin kalau saya sih bilangnya ringan ya. Dan itu bagi saya itu nggak perlu lah itu, maksudnya kasus seperti itu. Perceraian. Nah, kasus perceraian ini bagaimana ini? Kalau kasus perceraian, apakah sudah banyak gitu yang minta pembelaan dari Pak pengacara Jamal apa bagaimana nih? Perceraian sendiri selama saya menjadi advokat itu yang paling sering. Oh, yang paling sering itu? Yang paling sering. Kenapa saya bilang yang paling sering? Karena dari teman ke teman, komunikasi keluarga dan lain sebagainya itu banyak persoalan rumah tangga. Apalagi 2-3 tahun terakhir semenjak COVID. Banyak suami yang di PHK. Banyak suami istri yang sama-sama nganggur. Nah, ini ketika perekonomian sedang goyang,
kemudian ada selentingan atau ada pihak ketiga yang ikut mencampuri rumah tangga tersebut, maka buih-buih atau sumber dari malapetaka perceraian itu muncul. Nah, maka yang sharing, yang curhat, yang bercerita, baik itu teman perempuan, klien laki-laki, teman laki-laki atau saudara perempuan dan laki-laki, banyak sekali yang menginginkan agar melakukan gugat cerai. Tapi saya tetap, pada dasarnya saya tidak ingin mereka bercerai atau mereka berpisah. Maka saya akan selalu menyampaikan bahwa ini jangan dulu bercerai, karena kalau gugat cerai resikonya anak tidak terurus. Benar. Karena salah satu pihak akan menjadi tiri, ibu tiri atau bapak tiri. Nah, akhirnya ada yang memang mendengar ucapan saya maka cerai dibatalkan. Ada yang kekeh tetap berproses, saya tetap akan bantu. Cuma saya dari awal akan selalu menyampaikan jangan sampai perceraian terjadi, karena menurut hukum Islam, agama saya, perceraian itu salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jangan bercerai, saudara. Nah, itu kasusnya sudah berapa yang putus pengadilan itu, ketok palu yang bercerai itu, dan itu di wilayah mana itu? Kalau untuk yang putus pengadilan itu di Kabupaten Bekasi ada, di Kabupaten Bogor ada, di Kota Bogor ada, Kabupaten Tangerang ada, bahkan di Bandung juga ada. 3 hari kemarin saya ketemu klien saya di Bandung. Dia digugat cerai oleh istrinya karena istrinya diduga kuat itu dekat dengan atasannya di perusahaan. Nah, ini juga menjadi momen buat kita untuk introspeksi diri bahwa ketika pasangan bekerja, baik istri maupun laki-laki atau suami, itu harus dalam pengawasan. Kenapa dalam pengawasan? Karena ada hal-hal yang kita tidak awasi, tidak kita pantau ketika di meja pekerjaan atau di dalam bekerja. Apakah si suami atau si istri itu ada hubungan lain selain dari pekerjaan. Nah, ini jadi gambaran buat kita. Kasus perselingkuhan ya? Apa? Perselingkuhan. Nah, iya, perselingkuhan. Perselingkungan. Perselingkuhan. Aduh. Iya. Ini masih diduga berselingkuh. Iya, karena belum ada bukti otentik atau video, gambar atau rekaman yang menyatakan dia sedang berdua di dalam kamar. Tapi melihat WA, obrolan di chattingan, nah kebanyakan begitu tuh, baik di WhatsApp maupun di Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya, itu menjelaskan bahwa ada kedekatan antara si atasan dengan bawahan tadi gitu. Nah, si bawahannya ini perempuan, ini menggugat suaminya gitu. Oh, jadi bukan suami yang gugat? Bukan. Jadi si istri ini meminta bercerai kepada suaminya karena si istri ini sudah diduga kuat dekat dengan atasannya, begitu. Tapi kenapa istrinya yang gugat? Karena si istri diminta mungkin oleh atasannya untuk bercerai dengan suaminya. Begitu. Makanya kalau bisa rekan-rekan atau teman-teman sekalian, pendengar setia atau penonton official Ciwareng, kalau bisa upayakan istri cukup di rumah saja, tidak perlu bekerja atau beraktivitas di luar tanpa pengawasan. Kalau bisa. Iya, cukuplah di dapur, kasur, sumur, gitu ya. Tapi ada aktivitas usaha di rumah atau berbisnis dengan keluarga, itu nggak masalah, kan bisa lah. Banyak peluang mencari rezeki si istri di rumah, membuat usaha makanan, usaha catering atau laundry, jualan online kan? Jualan online, banyak lah peluang. Iya, bukan apa-apa kalau bini kerja kadang-kadang ya dia net kerja nih kan, ujung-ujungnya tadi kerjain orang begitu ya. Nah, itu ya yang ngeri ya. Ini yang ngeri, kita khawatirkan begitu. Nah, kalau kantor nih Pak Jamal, kalau misalkan ada teman-teman nih di Bekasi, cukup di Bekasi aja ya? Apa di seluruh provinsi kalau LBH itu? Kalau saya pribadi kantor hukum itu
Itu ada beberapa kantor karena memang terikat dalam tim. Tapi saya pribadi sendiri punya kantor di Cilengsi. Cilengsi. Di Cilengsi. Alamat kantor saya nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah Iya, ini. nanti ada di deskripsi, guys. Ya, nama alamat kantornya untuk yang di Cilengsi. Apabila ada butuh bantuan, ya kan, pengacara, konsultasi dan lain sebagainya terkait hukum ya. Iya, betul. Terkait hukum, boleh nanti menghubungi Pak Jamaluddin Mansur SH beserta kru apa tim? Tim. Oh, tim ya. Kalau kru mah emang itu ya panjak. Tukang topeng. Iya. Berarti Kantor sendiri di Jakarta ada, di kantor pusat di Jakarta ada, di Semanggi, kemudian di Bekasi juga ada, di daerah Cibarusa, di Cilengsi juga ada. Kalau di Tangerang, di kabupaten kita ada di Pagedangan, gitu. Pagedangan. Ya. Tadi kasus-kasus penceraian yang sudah putus ketok palu. Itu tadi ada di Kabupaten Bekasi, Ya. Kabupaten Bogor, Ya, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, ya, Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Bandung. Wah. Di Serang juga ada, di Serang Banten. Itu semua Jawa Barat itu ya? Banten lah. Oh, Banten ya? Tangerang kan udah Banten. Oh, Tangerang Banten ya? Iya. Tapi di itu, Jakarta Selatan sudah ada. Tapi itu di Jawa Barat banyak juga tadi ya? Banyak. Kasus itu. Banyak. Berarti di Jawa Barat banyak janda ya? Paling banyak. Karena berdasarkan jumlah penduduk, Iya. yang saya baca melalui riset itu 40 jutaan kan jumlah penduduk di Jawa Barat. Iya, 40 juta. Nah, jadi jumlah atau potensi untuk perceraian juga lebih banyak karena penduduknya juga banyak. Oh, gitu ya? Iya. Oh. Itu Mau nyari Bang Wareng. ora. Ini roman-romannya nanya perceraian nanya janda, mau nyari nih. Nah, terus saya mau bertanya terkait apa namanya, yang namanya pendidikan kan harus ada yang namanya biaya materi pendidikan, apa namanya ya, biaya materi ekonomi lah gitu untuk sekolah. Nah, apakah Pak Jamal ini memang dari keluarga sudah disupport, ya kan, diberi, atau justru malah mungkin berjuang sendiri untuk biaya kuliah, biaya sekolah dan lain sebagainya sehingga menjadi sarjana hukum ini? Nah, ini kalau ditanya soal biaya, terus terang saya agak sedikit sedih. Kenapa sedih? Karena sejak kecil papa saya meninggal. Papa saya meninggal, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Papa saya meninggal tahun 1997. Zaman kerusuhan itu? Wah, iya, 1 tahun sebelum Mei 98. Papa saya meninggal tahun 97. Saya sekolah SD, SMP itu di pondok pesantren. Sampai dengan aliyah atau SMA sederajat saya di pondok pesantren. Nah, saya bisa lulus di Cilengsi. Nah, alhamdulillah itu semua pakai biaya sendiri dan dibantu sedikit demi sedikit oleh keluarga. Oleh kakak saya, ibu saya, oleh mama saya begitu. Saya sendiri kuliah itu 100% murni biaya sendiri. Biaya sendiri? Saya kuliah, alhamdulillah wa syukurillah, saya kuliah dengan biaya sendiri. Kuliah biaya dari mana? Saya pernah kerja di leasing. Saya pernah menjadi kolektor, saya pernah menjadi marketing. Saya pernah menjadi marketing perbankan di salah satu bank BUMN. Bukan bank swasta ya, di bank BUMN. Bukan Bang Udin juga kan? Bukan. Bang Komar itu temennya. Nah, jadi saya pernah kerja di salah satu bank BUMN karena memang ijazah saya 1 begitu. Nah, ini apa namanya, membuat saya terenyuh gitu. Kalau mengingat perjalanan saya dari nol gitu. Bahkan saya sempat dulu sejak SMA saya sudah menjadi pengamen. Saya ngamen waktu itu kalau tidak salah dari Kalideres ke Terminal Bekasi sendiri. Berdua, kadang bertiga gitu. Naik bis dari Bekasi ke Blok M, terus Blok M balik lagi ke Kalideres, Jakarta Barat. Pokoknya pernah ngamen di situ, pernah ngamen juga di perumahan. Saya pernah ngamen di perumahan jalan kaki dari perumahan Duku Jamrut sampai ke Bantar Gebang, sampai ke Cilengsi, pernah saya jalan kaki. Saya juga pernah ikut jadi pemulung. Jadi ada salah satu bapak-bapak yang matanya sudah tidak melihat atau buta, mohon maaf. Dia mungut sama anaknya yang SD. Nah, saya kaget melihat ini bapak-bapak pegang gerobak tapi nggak bisa ngelihat matanya. Nah, yang tangan kirinya megang pundak anaknya yang SD. Nah, ketika saya melihat itu, saya ikut ngebantu dia.
Nah, saya pernah ikut kurang lebih 1 minggu lah. Saya pengen tahu. Jadi pemulung. Saya ingin tahu bagaimana hidup rasanya jadi pemulung. Apalagi si bapaknya ini dalam kondisi cacat, gitu kan, tunanetra. Ini saya pernah lakukan. Dari semua persoalan itu, saya pernah jadi pedagang servis handphone atau counter pulsa. Saya pernah, dan saya sampai buka counter handphone juga, pernah buka counter waktu itu. Semua itu alhamdulillah sendiri, sendiri Bang. Dari biaya kuliah untuk mencapai titel atau menjadi seorang pengacara, itu dari biaya sendiri. Setelah lulus kuliah, saya sempat istirahat dulu, break. Beberapa tahun, setahun apa 2 tahun, baru saya kejar profesi sebagai advokat ini. Saya buka ikut pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Setelah PKPA, saya ikut ujian advokat. Setelah ujian advokat, saya ikut sumpah di Bandung. Karena KTP saya Kabupaten Bekasi, jadi saya harus ikut di Bandung, di Jawa Barat, begitu. Jadi sempat juga jadi pengamen, jadi pemulung untuk biaya sekolah. Betul, betul Nah, sekali. itu sangat-sangat inspiratif buat teman-teman sahabat Siwareng gitu. Jadi apapun cita-cita kita dengan cara apapun yang jelas dengan cara yang baik ya. Nah, kita itu harus berusaha. Walaupun dari usaha itu ada sesuatu yang menurut orang-orang itu ya dalam tanda kutip jelek gitu. Ya kan, yang namanya jadi pengamen, jadi pemulung itu kan di kalangan tertentu apaan sih gitu. Iya. Masa lu jadi orang sukses kan begitu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, mungkin saya bertanya aktivitas selain menjadi seorang advokat atau pengacara. Kesibukan selain itu apa aja sih, Bang? Saya selain profesi sebagai advokat saat ini, saya menjadi salah satu ketua yayasan. Jadi saya mendirikan yayasan sosial, Yayasan Jalinan Masyarakat Limus Nunggal, Yayasan Jamal. Nah itu di Cilengsi. Jamal namanya? Iya, Yayasan Jamal. Yayasan Jamal. Besok saya bikin Yayasan Wareng. Lanjut. Jadi Jamal ini singkatan, Jalinan Masyarakat Limus Nunggal. Nah yayasan ini saya dedikasikan untuk teman-teman warga Kecamatan Cilengsi dan sekitarnya untuk berlatih sablon gratis, berlatih menjahit gratis, berlatih menjadi tukang las gratis. Oh, gitu. kayak ini ya, kayak LPK gitu ya? Sejenis LPK. Nah, begitu. Biasanya kan kalau yayasan itu ya sekolahan apa. Nah, itu ada sekolah juga. Ke depan saya akan mendirikan ke depan. Cuman untuk saat ini saya hanya berpaku di sana dulu. Berpangku di sana dulu karena terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi bertahap. Bertahap. Nah, selain dari mengurus Yayasan Jamal, saya juga memiliki perusahaan media online. Media online. Oh, media online koran? Koran cetak dan online. Kadang kita sebetulnya cetak itu per minggu 2 kali. Cuma karena pemberitaan itu kadang kurang, jadi kita cetak kadang-kadang 2 minggu sekali atau seminggu sekali, bahkan kadang 3 minggu sekali. Nah, nama media online-nya atau koran cetaknya itu apa itu, Pak Jamal? Itu nama media online-nya vnn.co.id atau versi Nasional News. Gitu. Versi Nasional News. Versi Nasional News. Nah, nanti boleh dilongok-longok tuh, pemirsa ya. Nanti saya taruh di linknya di deskripsi ya. Nah terus saya ingin ngorek apa? Ngorek sampah. Ngorek sampah. Iya, saya rada-rada takut nanyanya. Yang namanya pengacara kan, ujung-ujung kita aduh repot. Kena pasal. Iya, kena pasal itu yang saya ngeri. Nah bicara pasal nih, konten nih, undang-undang IT itu yang saya ngeri. Nah itu bagaimana? Contohnya kayak kita kan sekarang nih lagi ada di suatu perumahan elit nih, ya kan? Nah seandainya nih pengembangnya nonton lihat, wah ini kayak perumahan gua nih, kok dia nggak izin lagi? Nah itu bagaimana itu? Tergantung situasi dan kondisi. Contoh begini, kita hanya numpang di jalan. Ya. Ini kan jalan umum. Iya betul. Bisa siapa saja menggunakan. Nah ini bisa kita gunakan karena apa? Ini kan jalan umum, asalkan satu, tidak mengganggu ketertiban. Tapi kalau kita posting seperti contoh ada beberapa hari kemarin yang di daerah Depok tuh,
Iya. Itu ada pagelaran di jalan. Nah, ini kan mengganggu ketertiban umum. Baik itu orang yang ngumpul berkerumun atau orang yang mau melintas menjadi terganggu. Nah, ini bisa dikenakan pasal mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau bicara tentang konten, ini kan kita tidak menggunakan nama brand. Betul. Ketika kita duduk di sini tidak ada endorse di belakang kita. Dan kita pun tidak membicarakan bahwa ini tempatnya tidak nyaman, ini tidak jelek atau tempatnya kumuh, tidak. Tapi ini kita membahas tentang pembicaraan kita berdua. Jadi tidak ada kaitan dengan tempat di mana kita melakukan konten. Kecuali memang tempat ini dilarang, ada tulisan. Dilarang merokok gitu. Dilarang merokok ya kan. Dilarang konten gitu. Kawasan bebas asap. Tapi gitu. rokok bebas. Asapnya ditelen. Oh, jadi intinya selagi itu tempat umum itu kita boleh update ya atau boleh ngonten, boleh video ya. Selama tidak mengganggu. Selama tidak mengganggu yang namanya ketertiban umum. Ya, paham. Ya. Lagi pula kita tidak menggunakan endorse. Nah, kalau teman-teman mau endorse ke official Siwareng, nanti bisa langsung inbox aja ke official Siwareng. Siap tuh. Mau endorse apa namanya? Teh. Mau endorse teh. Mau endorse teh. Mau endorse tisu. Tisu. Iya, bisa endorse tisu. Iya kan, bisa saja. Terus terang tempatnya enak di sini, nyaman. Karena memang nggak ada lalu lalang gitu. Nggak ada lalu lalang. Sono di belakang gitu ya tuh guys. Sono tembus Ciberem. Ciberem. Ya. Jadi buat teman-teman, buat pemirsa tuh yang mungkin ada terbentur kasus, ya kan, baik kasus kecil atau kasus apapun. Nah, bila bingung nih, gua mau konsultasi kemana nih? Bingung nih, gua minta bantuan siapa nih? Udah jangan ragu-ragu, ya. Ke Bang Jamal, tuh. Bang Jamal ya? Iya. Bang Jamal aja, tuh. Cuman ya kita harus berusaha untuk menjauhi daripada hukum, melanggar hukum. Tuh kayak lagunya siapa itu ya? Iya, lagu dangdut. Ini siapa? Lupa saya tuh. Deddy Irama. Deddy Mizwar. Deddy Mizwar wakil gubernur mantan. Wakil gubernur ya. Nah, ya itu, kita harus berusaha tuh menjauhi apa yang namanya yang melanggar hukum. Bukan begitu? Betul Pak? Sekali. Betul sekali. Nah, mungkin nanti kita sambung lagi. Nah, sekarang sebagai penutup untuk pemirsa Siwareng, saya mohon dengan sangat biar pemirsa di luaran itu paham mana konten-konten yang betul memang yang menjadi tuntunan, ya kan? Dan tidak melanggar hukum atau menjauhi yang namanya undang-undang IT itu. Silakan Pak Jamal. Jadi kalau membuat konten, upayakan konten tersebut tidak mengandung norma yang berseberangan. Karena apa? Kalau kita sudah mengaitkan tentang sara atau ras, ya ini sangat krusial. Upayakan membuat konten itu tidak melulu tentang hal-hal yang clickbait gitu loh. Jadi cuma ingin diklik judulnya gitu loh. Oh, itu clickbait namanya ya, itu ya? Kan banyak orang yang hanya sekedar membuat judul konten tapi isinya kurang berbeda dengan judul. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, orang itu akan bosen gitu loh, karena nggak manfaat gitu. Melihat lebih dari 10 menit, tapi isinya nggak manfaat. Terus yang ketiga, upayakan konten ini menjangkau seluruh usia. Contoh, konten yang Bang Wareng ini jalankan saat ini, bisa untuk usia dini, bisa untuk menengah dan dewasa. Karena ada edukasi ya? Iya, betul. Nah, untuk yang menengahnya, untuk yang lebih dini, untuk yang usia di bawah, bisa tentang kerja keras dalam berusaha. Dulu mungkin 20 tahun lalu, pemirsa melihat saya itu hanya seorang pengamen, pengemis, atau penjangka konter, atau tukang ojek sekalipun. Sekarang, tahun 2022, pemirsa melihat saya sebagai pengacara. Nah, ini tidak ada yang mustahil dalam hidup. Maka untuk teman-teman adik-adik yang masih belajar, ayo semangat belajar. Jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk mencari ilmu dan wawasan. Nah, untuk teman-teman yang saat ini menganggur, yang seumuran nih, ini juga seumuran siapa? Seumuran saya. Ya, jenjang usia 25 sampai dengan 40 tahun. Oh, seumuran saya juga itu berarti. Ini harus lebih kreatif. Saya salut dengan apa yang dijalankan oleh Bang Wareng ini, official Siwareng ini. Karena kita semua ini awalnya tidak tahu apa-apa.
tapi dengan perlahan, sedikit demi sedikit, menjalankan broadcast, live streaming, dan seterusnya, sampai akhirnya di detik ini sudah banyak orang yang mengenal official Ciwareng. Alhamdulillah. 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 Untuk yang usia di atas saya tadi, jangan pernah memilih satu pilihan dalam keadaan emosi. Karena banyak orang yang meminta menggugat cerai itu dalam keadaan emosi. Setelah gugat cerai dilaksanakan, emosinya sudah hilang, anak-anaklah yang menjadi korban. Ini contoh kecil tentang perceraian. Sama halnya dengan persoalan lain, menggugat suami, menggugat orang tua, menggugat adik, teman, dan lain sebagainya. Hanya berdasarkan emosi dan nafsu, dilakukan gugatan. Jadi segala hal jangan pernah menggunakan emosi atau nafsu, syahwat kekuasaan atau syahwat duniawi, begitu. Itu saja sih kira-kira Bang Wareng. Oke, terima kasih banyak yang terhormat Pak Jamaluddin Mansur SH atas waktunya. Nah, ini beliau sibuk nih saudara, sebenarnya lagi nanganin kasus juga, cuman ya alhamdulillah beliau di hari Sabtu ini mau saya ajak sharing, ajak wawancara, tujuannya agar mendapatkan diri saya ini mendapat pengajaran gitu terkait hukum, khususnya di dunia nyata, di dunia terkait keluarga, dan juga terkait di dunia maya gitu, agar kita dapat tahu tuh gimana caranya kontrol diri kita agar jangan sampai melanggar hukum. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Jamal. Mudah-mudahan Pak Jamal semakin sukses dan dapat membantu banyak orang yang membutuhkan gitu. Mudah-mudahan yayasannya, media cetaknya, dan profesinya selalu diberikan kelancaran, rezeki yang banyak, umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya, Pak Jamal. Terima kasih banyak. Nanti kalau saya punya kasus, ya kasus batian, batian bisa ya? Bisa. Tanah? Bisa. Nah itu saya minta tolong ya. Siap. Terima kasih. Semoga sukses. Oke pemirsa, demikian diskusi atau podcast Acakadul, yang mudah-mudahan walaupun Acakadul ada manfaatnya buat kita semua. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.